Halo skipper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai LED HPL Aquascape dengan rangkaian seri paralel, ya, menggunakan adaptor 12 volt DC. Nah, seperti ini ya kawan-kawan untuk rangkaiannya seri paralel menggunakan adaptor 12 volt DC. Nah, sebelumnya saya juga merangkai LED ini dengan rangkaian seri, yakni menggunakan LED driver. Dan di video kali ini saya akan merubah rangkaian awalnya itu seri, saya rubah menjadi seri paralel. Ada beberapa manfaat ketika kita menggunakan rangkaian seri paralel. Yang pertama, untuk heatsinknya dia tidak nyetrum ya kawan-kawan, tidak seperti LED driver non isolated. Nah, manfaat yang kedua ialah ketika ada lampu LED yang mati, ya, dia tidak akan mati keseluruhan, dia masih bisa menyala, gitu ya kawan-kawan. Jadi misalnya di sini mati, ada satu LED saja yang mati, dia masih bisa menyala dan hanya mati di rangkaian serinya saja yang di sini. Beda halnya dengan rangkaian seri atau kita menggunakan LED driver. Ketika ada hanya satu saja LED yang mati, maka keseluruhan tidak akan bisa menyala. Itu bedanya ya kawan-kawan. Enaknya kita menggunakan rangkaian seri paralel seperti itu. Jadi ketika di sini ada lampu mati, maka keseluruhan masih bisa menyala, hanya di bagian sini saja yang mati. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video perangkaian LED HPL Aquascape dengan rangkaian seri paralel menggunakan adaptor 12 volt DC. Oke, ini adalah lampu saya ya kawan-kawan. Ini rangkaiannya seri full. Nah, untuk skema penempatan LED-nya kalian bisa melihat cuplikan ini ya. Di baris atas ini bagian plusnya ada di sebelah kanan dan kutub negatifnya berada di sebelah kiri. Ya, itu untuk baris atas. Nah, kemudian untuk baris bawah ini adalah kebalikan dari baris atas, di mana untuk kutub negatifnya berada di sebelah kanan dan kutub positif berada di sebelah kiri. Nah, untuk lampu ini saya menggunakan power driver non isolated 12 sampai 24 kali 1 watt. Nah, seperti ini ya drivernya kawan-kawan. Nah, ini saya bongkar dan saya masukkan box project warna hitam ini. Nah, kita coba dulu ya kawan-kawan. Jika kalian ingin merakit LED dengan rangkaian ini, kalian bisa melihat videonya. Link ada di pojok kanan atas di situ ya kawan-kawan. Nah, untuk melihat skema pengkabelan dari rangkaian ini, kalian juga bisa melihat cuplikan dari potongan video berikut. Nah, di sini ini adalah skema dari rangkaian full seri sebelumnya. Oke, untuk power drivernya ini kita sisihkan dulu karena akan kita ganti dengan adaptor 12 volt DC. Nah, untuk cara mencari berapa jumlah LED yang bisa disuplai, kalian bisa menonton cuplikan video berikut ini. Oke kawan-kawan, di sini saya mencoba mensimulasikan ya bagaimana cara menghitung jumlah LED HPL yang bisa disuplai oleh adaptor 12 volt DC. Nah, di sini contohnya saya menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere ya. Kemudian LED-nya saya menggunakan LED HPL 1 watt. Nah, untuk rumus mencari jumlahnya ialah volt dikali ampere sama dengan watt ya. Jadi voltnya adaptor ini 12 dikali ampere, 2 ampere sama dengan 24. Jadi adaptor DC 12 volt 2 ampere ini mampu menyuplai 24 pieces LED HPL 1 watt ya. Jadi 24 watt nanti. Ini maksimalnya. Nah, untuk mencari serinya, nah karena ini nanti rangkaian seri paralel, pertama kita cari dulu serinya, yakni dengan cara volt HPL disamakan atau hampir sama dengan volt adaptor ya. Untuk satu LED HPL ini adalah 32 volt untuk warna selain merah. Kemudian untuk merahnya ini 2,2 volt.
ya. Untuk skemanya seperti ini. Nah, ini jika kita tambahkan untuk LED yang selain merah, ya ini bisa putih, biru, ya totalnya ada 12,8. Sedangkan yang ada merahnya dia totalnya 11,8, dan ini hampir sama dengan 12 volt ya kawan-kawan. Nah, ini secara umum saja, nanti secara khususnya bisa ditambahkan resistor. Nah, kalian bisa menanyakan di ahli elektro berapa resistor yang digunakan untuk memenuhi 12 volt bulatnya. Nah, namun di sini jika kalian ketemu totalnya seperti ini tidak masalah ya kawan, masih masuk toleransi. Jadi ketika dia voltnya lebih seperti ini, LED-nya sedikit redup tapi tidak terlalu signifikan. Ya, kalau 11,8 dia mendekati 12 volt, ini hampir mirip. Nah, nyalanya bisa terang. Oke, jadi bisa ketemu di sini. Untuk serinya adalah 4 pieces LED HPL 1 watt. Nah, untuk serinya sudah ketemu. Caranya seperti ini, bisa kalian lihat di sini. Oke, lanjut kita cari mencari jumlah paralelnya. Ya, serinya sudah ketemu 4 pieces. Untuk cara mencari paralel adalah watt dibagi jumlah seri. Ya, seperti ini 24 watt, banyak 24. Ya, dibagi jumlah seri 4 pieces sama dengan 6. Ya, paralel ini sama dengan baris ya kawan-kawan. Nah, ini. Nah, untuk serinya adalah ini 1 2 3 4. Ini LED HPL ya kawan-kawan. Contoh LED HPL saja, ini saya samakan. Nah, ini adalah paralel 1 2 3 4 5 6. Di mana jumlah HPL-nya ini ada 24. Ya, dengan 4 seri. Nah, di sini sudah ketemu untuk jumlah seri dan paralelnya, di mana untuk 12 volt 2 ampere ini bisa mensuplai 4 seri 6 paralel. Ya, ini 4 seri 6 paralel atau 6 baris. Nah, pertanyaannya apakah bisa adaptor ini menyaplai kurang dari 24 watt? Oh, tentu bisa ya kawan-kawan. Jadi kalian bisa ini hanya 4 watt bisa, tapi harus dengan 4 seri ya kawan-kawan. Nah, 4 watt bisa, atau 8 watt juga bisa, 2 paralel, tetap 4 seri. Terus 12 watt juga bisa, 16 watt bisa, 20 watt bisa, dan 24 watt juga bisa. Nanti di video kali ini saya akan mencontohkan yang 20 watt. Nah, dimana saya tidak memforsir untuk kemampuan adaptornya ya kawan-kawan. Nah, jadi saya pasang di batas bawah atau kurang dari 24 agar LED HPL-nya awet, adaptornya juga awet. Gitu ya kawan-kawan. Nah, selain kita menyiapkan adaptor, kita juga harus menyiapkan kabel tembaga tunggal dengan 2 warna. Ini untuk penanda kutub positif dan negatif. Nah, kemudian solder. Nah, ini kalian harus menggunakan solder minimal 40 watt agar timahnya bisa benar-benar matang dan melekat kuat. Nah, kemudian bahan yang terakhir ialah timah tentunya ya kawan-kawan. Nah, sebelum kita masuk ke langkah perakitan, alangkah baiknya kalian melihat skema pengkabelan dari rangkaian seri paralel ini agar nanti tidak kebingungan ketika proses perakitan. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu merubah jalur kabel dari rangkaian full seri menjadi seri paralel.
Nah, di sini saya akan merangkai rangkaian serinya dulu. Oke, sudah terpasang. Nah, ini bisa langsung kita uji coba ya kawan-kawan, menggunakan adaptor 12 volt DC 2 ampere. Nah, enaknya rangkaian seri paralel ini, walaupun LED-nya cuma 4, ini bisa dites dan ini aman. Oke, kita coba. Kalau menyala berarti rangkaiannya benar. Nah, menyala kawan-kawan, berarti rangkaian serinya sudah benar. Tinggal kita lanjutkan untuk penyolderan di rangkaian seri berikutnya. Oke, semua rangkaian seri sudah terpasang. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan rangkaian paralelnya ya. Terlebih dahulu siapkan kabel tembaga tunggal 2 warna. Di sini yang warna merah saya gunakan untuk kutub positif. Kemudian yang warna biru saya gunakan untuk kutub negatif. Nah, kabel ini untuk yang warna merah ini kita solder di kutub positif dari LED HPL pertama tiap seri. Nah, di sini ini adalah kutub positifnya. Kita solder di sini. Agak susah ya kawan-kawan karena saya bukan ahli elektro. Nah, kemudian ujung satunya kita solder juga di kutub positif LED nomor 3 atau di paralel nomor 2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kabel negatif atau kutub negatif ini juga kita solder dulu. Sama ya kawan-kawan. Nah, tujuannya agar nanti kita bisa mencoba atau tes apakah rangkaian ini bisa nyala. Oke, kita coba. Oke, lampunya menyala, berarti rangkaiannya sudah benar. Bisa kita lanjutkan. Oke, paralel ketiga sudah tersambung. Nah, saran saya tiap kali selesai menyambung antar paralel itu kalian tes dulu ya, lampunya menyala atau tidak.
Nah, kalau sudah menyala berarti rangkaiannya benar, bisa kita lanjutkan untuk merangkai paralel berikutnya. Oke, tinggal penyambungan paralel terakhir. Agak susah ya kawan-kawan. Jangkrik angle sekali. Karena saya bukan ahli elektro ya kawan-kawan, jadi agak susah. Nah, seperti ini disambungkan. Kemudian kita tes untuk penyambungan antar paralel ini. Oke, lampunya menyala dengan baik dan benar. Berarti rangkaiannya sudah oke dan sudah benar sesuai dengan skema tadi. Ya, di sini adaptor 12 volt 2 ampere untuk menyuplai 20 pieces LED HPL 1 watt. Ya, di sini saya nyatakan berhasil. Oke, bisa kita lihat lebih dekat untuk rangkaian seri paralel ini. Nah, ini yang merah ini adalah jalur positif atau kutub positif dan biru kutub negatif. Dan ini adalah rangkaian serinya. Ya, bisa dilihat di situ untuk penempatan min plusnya. Nah, ini adalah kabel positif penyambung antar paralel ke paralel kedua, kemudian ke paralel ketiga. Nah, kabel merah ini disambung jadi satu di kutub positif. Kemudian kabel biru disambung juga jadi satu seperti ini di kutub negatif. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, rangkaian seri paralel sudah selesai terpasang dengan rapi. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini saya akan sedikit menunjukkan keunggulan dari rangkaian ini. Nah, pertama-tama ini saya coba lepaskan kabelnya sebagai simulasi ketika lampu terputus, salah satu LED terputus ya kawan-kawan. Dan hasilnya masih tetap bisa menyala ya kawan-kawan di sini. Dan hanya mati di rangkaian seri tertentu atau di bagian yang LED-nya terputus. Nah, seperti ini masih bisa menyala terang. Oke, kita coba lepaskan kabel yang lain. Nah, di sini saya coba lepaskan juga. Dan kita coba nyalakan. Apakah hasilnya sama?
Oke kawan-kawan, hasilnya masih bisa tetap menyala dan hanya mati di bagian seri yang LED HPL-nya terputus. Nah, ini adalah sedikit keunggulan dari rangkaian seri paralel. Di samping dia tidak nyetrum, dia juga bisa menyala walaupun salah satu LED-nya terputus. Inilah hasil akhir dari perangkaian seri paralel LED HPL ini ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk heatsingnya ini sama sekali tidak nyetrum. Ini saya pegang seperti ini. Kemudian LED-nya juga, kabel-kabelnya saya pegang sangat aman sekali dan cenderung lebih dingin daripada LED driver. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.